Kali ini Bat Elektro dapat garapan TV sub Cleopatra. Oke. Nah, TV sub ini sudah dibuka casingnya. Kok nggak fokus? Nah, sudah dibuka casingnya, sudah diganti playbacknya. Karena playbacknya yang bawaan itu retak, bocor di sini. Nah, itu kelihatan ya. Nah, itu retak. Kemudian karena playback bocor, akhirnya menghantam IC vertikal. Ini juga pecah. Sudah diganti untuk playbacknya dan IC vertikal sudah diganti, tapi ternyata ketika dites, kita nyalakan, itu masih standby. Jadi seperti ini. Tuh, coba kita colokkan. Lampu menyala. Nah, langsung redup. Standby, belum menyala. Layar masih gelap. Ini dapat kasus baru lagi. Sudah ganti playback, sudah ganti IC vertikal, dipikir sudah selesai permasalahannya, ternyata masih standby. Nah, kita ingin berbagilah pengalaman di sini. Ada poin-poin yang harus dikerjakan. Yang pertama, pengetesan tegangan. Biasanya masih ada komponen-komponen yang bermasalah, mungkin itu di bagian horizontal atau di bagian vertikalnya. Oke, kita tes tegangannya. Mesin sudah kita balik seperti ini. Ada voltmeter, prof minnya sudah kita pasang di ground. Kita nyalakan. Kita colokkan. Kita tes sekejap. Bentar, ini salah ini metodenya. Kita nyalakan. Piye lagi? Kok gede aku? Kita jauhkan saja kamera biar ini ya, nggak ribet ini. Yang pertama, kita tes poin tegangan B plusnya ada 128, anggap saja itu normal. Standby lagi. Kemudian langsung ke titik IC vertikalnya di pin tegangan 24 sampai 26 volt di dioda ini. Kita tes. Zong, tidak ada tegangan sama sekali. Kemudian kita tes, coba tegangan 180 apakah ada. Ada sekilas, hanya beberapa sekian detik, dan karena langsung standby langsung hilang. Nah, coba kita tingkatkan ya. Jadi seperti ini. Salah, mana tadi? Oh, ini B plus 130 volt ada. Karena ini standby, tidak ada. Kemudian kita matikan, kita nyalakan lagi secara cepat, kita tes. Nah, zong, tidak ada. Jadi permasalahan kalau seperti ini ya, di IC vertikalnya masih ada beban yang short. Kita tesnya pakai avometer analog.
langsung saja kita tes di dioda D510. Ini dibalik, prop min di plus, prop plusnya di min. Seperti itu hasilnya. Ternyata short konslet. Jadi ini penyebab kenapa TV ini masih standby walaupun playback sudah diganti, IC vertikal sudah diganti dengan yang baru, masih standby. Berarti permasalahan ada di dioda untuk tegangan 24-26 volt di IC vertikal. Kita ganti karena berhubung untuk part penggantinya tidak ada bawaan dari TV sub, mungkin saya cari cabutan. Dari mesin TV bekas. Dalam kondisi standby TV jangan sampai saat penggantian part seperti ini menyentuh di bagian power supply-nya, karena masih menyimpan tegangan di elko 200 mikrofarad per 450 volt atau 150 mikrofarad per 400 volt, 450 volt. Nah, biasanya masih menyimpan tegangan, dan kalau tersentuh ya nyetrum. Uangnya mentah nyampe deh. Nah ini diodanya, kok nggak fokus ya. Kita tes pakai avometer. Prop merah di min, prop hitam di plus. Short kita ganti karena komponennya yang sama persis dengan dioda ini tidak ada serinya, jadi saya ganti dengan cabutan dari TV Cina. Ya mudah-mudahan awet ya, dengan seri FR154. Kita pasang. Sebelum dipasang kita tes apakah dioda ini short apa tidak, karena saya tadi belum sempat ngetes pakai avometer.
Oh enggak aman. Kita tes tegangannya. Bismillah. ...128 ada. Tegangan AC vertikal kita tes. Ada 25 volt. Tegangan 180, ada 90, 193 volt. Nah, berarti TV ini sudah nyala nih. Ini masih dalam kondisi saya colokan, masih nyala. Kita tes tegangannya. Ada 25, 125, 193. Oke, TV tidak standby. Kita cek layarnya. Kok orang berdungul? Mungkin karena potensio playbacknya belum saya naikkan, jadi belum kelihatan. Tapi tegangan sudah normal. Coba kita geser, kita rapikan dulu. Oke, TV sudah menyala dengan normal seperti ini. Jadi permasalahannya hanya dioda di bagian AC vertikal, tegangan 24 sampai 26 volt itu ya. Short. Nah, TV ini kembali normal. Oke, itu sedikit berbagi pengalaman bagaimana cara menangani TV sub Cleopatra dengan kerusakan standby. Cukup sekian, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Ibad Elektro. Terima kasih.